Oke, selamat sore. Kita bertemu lagi di perkuliahan Etika Bisnis dan Profesi. Pada kesempatan ini kita bertemu di mata kuliah atau materi tentang etika bisnis. Pada kesempatan ini kita akan mengulas bagaimana sebuah etika dibutuhkan di dalam sebuah bisnis. Kenapa bisnis ini perlu beretika? Apa sih manfaatnya? Apakah ada gunanya bahwa bisnis beretika ini akan dapat meningkatkan laba atau malah mengurangi dan sebagainya? Kita akan bahas efek-efeknya nanti di pembahasan materi etika bisnis. Bisnis etik etika bisnis di sini banyak sekali poin yang harus nanti akan dibahas, seperti bagaimana peraturan yang ada atau rules yang ada di dalam sebuah bisnis, kemudian bagaimana kondisi sosial yang ada, apakah kita di Jawa, di Jakarta, di Medan, di Irian atau di mana ini, atau di luar negeri, kemudian bagaimana aktivitasnya, pelayanan yang dilakukan dalam sebuah bisnis yang memiliki konsep etika, kemudian responsibility, bagaimana ini kesannya, prinsip yang harus ditanamkan di dalam bisnis yang beretika, kemudian bagaimana strateginya di dalam etika bisnis ini supaya pelanggan puas, kemudian pemilik usaha juga puas, kemudian policy di sini jelas aturan kemudian moral bagaimana ini kita juga harus bisa meningkatkan moralitas dari pelanggan kita, dan yang terakhir adalah filosofi. Sebenarnya filosofi dari bisnis yang beretika ini jelas sekali akan menumbuh kembangkan perusahaan Intinya jelas agar perusahaan ini tetap eksis di berbagai macam kondisi karena pelanggannya ini puas tidak ada permasalahan dalam bisnis etik. Oke, next tadi ini beberapa poin lagi tentang bisnis etik ada penggambaran jelas di sini. Tadi ada trust akan meningkatkan kepercayaan. Kalau tadi apa yang dibutuhkan di tayangan di depan tadi, kalau ini adalah efeknya dalam kalau kita melakukan bisnis yang beretika seperti kepercayaan pelanggan lebih percaya kepada kita kemudian behavior kebiasaan dari pelanggan, dan di sini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, ada efeknya. Kemudian ada prinsip dari bisnisnya, relationship, karena bisnis ini beretika dan dipercaya, akhirnya member ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi sebuah perusahaan, akhirnya menjadi pilihan utama bebas dari berbagai macam kondisi dampak sosial, dampak pandemi dan sebagainya karena bisnisnya sudah bisa dipercaya secara moralitas, bisnisnya bagus dan siap untuk bersaing di dunia internasional. Ini efek dari bisnis etik. Nah, yang akan kita ulas di sini dalam etika bisnis ini tentunya bisnis di IT khususnya di bidang IT karena kita mengkuliah di IT, yaitu online bisnis Sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa rekan-rekan mahasiswa sudah paham tentang seperti apa sih bisnis online Bisnis dengan menggunakan IT, bertransaksi di internet dengan menggunakan berbagai macam peralatan. Di sini memang membutuhkan etika Jadi sangat penting sekali etika ini diterapkan dalam bisnis online. Nanti apa saja akan kita lihat Seperti misalnya di YouTube Kalau di sini YouTube kita harus beretika, seperti copy paste itu tidak boleh Kemudian pengambilan video orang lain itu dilarang. Kemudian kalau ada sponsor kita harus mengungkapkan bahwa itu sponsor. Kemudian melakukan
membeli viewer ya, atau membeli subscriber ya, itu juga tidak boleh. Dan di sini ada aturannya. Kalau memang kita mau bisnis di sini ya, atau mungkin juga yang lain ya, bisnis yang lain. Oke. Bisnis online ini sebuah contoh toko online ya. Apakah mahasiswa bisa membuat bisnis online ini? Sebenarnya bisa ya, banyak sekali fasilitas yang sekarang sudah mulai bermunculan. Kita bisa bisnis dengan gabung di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, di Matahari Mall dan sebagainya. Kita juga bisa membangun bisnis sendiri, misalnya bikin web ya. Di dalam web itu kita beli hosting, kemudian domain. Di sana kita diberi fasilitas untuk instalasi e-commerce misalnya. Ya, jadi itu yang digunakan untuk membuat toko ya, toko online, atau mungkin yang lain ya, e-front dan sebagainya. Nah, kadang mahasiswa masih bingung ini harus bisnis apa. Saya tidak punya bisnis Pak ya. Nanti pada bahasan yang lain akan saya berikan beberapa tips ya. Dulu pernah saya seminarkan ya di tahun 2016 kalau tidak salah. Nanti akan saya berikan materinya. Kemudian yang poin kedua, karena masih kesulitan tentang mau bisnis apa, biasanya bingung nih ya. Keuntungannya berapa sih Pak? Sedikit paling ya. Nah, di sini untuk bicara keuntungan kita harus bicara pasar nanti. Nanti ada rumusnya ya. Nanti ada rumusnya. Oke, nanti ini akan ada bahasan lebih jauh lagi tentang keuntungannya berapa. Karena keuntungan bisnis online ini adalah kali lipat ya. Kita untung Rp3.000, kalau dikali, nah ini dia, kalau dikali 1 juta, maka itu sudah fantastis sekali. Ya. Oke. Terus modalnya gimana Pak? Kalau saya harus usaha jam tangan, harganya saja sudah 300 saya beli, saya jual 350. Ini modalnya akan banyak kalau saya harus punya stok jam tangan. Ya. Jadi di sini ada model dropship ya, ada model kerjasama ya, dan sebagainya ya, banyak sekali modelnya. Ya, banyak sekali. Oke. Kemudian kita bisa juga bikin sebuah blog ya. Bikin sebuah blog di sini gratis ya, pakai blogspot ya, blogger.com, tapi nanti harus diolah sendiri untuk bisa menjadi toko online. Kemudian kalau namanya pengen marketable juga harus beli domain sendiri ya. Ya sekitar 500.000 lah modal untuk websitenya ya, websitenya. Oke, next dulu tentang toko online. Saya kira sudah punya gambaran tentang toko online ini. Ada Shopee, ada Bukalapak, ada Matahari Mall, ada Tokopedia, ada Lazada ya, ada OLX dan sebagainya. Oke, next dulu. Ya, semua sudah tahu. Kita bicara bisnis mesti bicara keuntungan ya, bicara laba. Tapi apakah selalu kita mendapatkan untung dengan berbagai cara? Tentunya tidak. Nah, di sini peran dari etika bisnis ini. Ya, etika bisnis ini bisa berperan. Jadi selain kita mencari keuntungan juga tetap menjaga martabat manusia, ya, tidak merendahkan martabat manusia. Oke. Dalam teknologi informasi, aspek bisnis adalah bagian dalam pengembangan teknologi ya. Jadi memang ini sedang dalam masa pertumbuhan bisnis online ini ya, khusus di bidang IT. Setiap pengembangan ini akan bermunculan bisnis-bisnis baru. Dulu pada masanya 2G ya, bisnisnya sederhana sekali ya. Sederhana sekali, bisnisnya bisnis warnet ya, bisnis yang berhubungan dengan fasilitas telepon ya. Kemudian setelah 3G muncul, bisnisnya sudah ke arah toko online ya, online shop ya, kemudian bisnis seperti ada Gojek ya, ada Grab, ada GoFood dan sebagainya. Bagaimana kalau nanti 4G ya, 3G ke 4G ke 5G, ya bisnisnya akan berbeda lagi. Jadi rekan-rekan mahasiswa di sini punya
apa ya istilahnya kesempatan bersaing nantinya untuk bikin bisnis baru dengan perkembangan teknologi. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Memang bisnis untuk tujuan mencari keuntungan tadi seperti yang diuraikan, tetapi kita harus memperdulikan ya, tetap memperdulikan etika di dalam sebuah bisnis. Karena nanti akan kelihatan ya, kita bahas di belakang nanti, apa sih dampaknya kalau kita tidak memperhitungkan etika di dalam sebuah bisnis. Nah, sekarang apa sih kata kunci dari bisnis? Nah, ini yang penting nih. Apa? Ya, coba dipikirkan apa kira-kira. Bisnis itu apa sih? Oke, apa bisnis itu? Bisnis itu usaha, Pak. Kurang tepat itu. Bisnis itu pelayanan, kurang. Ya, bisnis itu berdagang, belum. Nah, kata kunci yang pas, bisnis itu adalah transaksi. Di dalam sebuah bisnis pasti terjadi transaksi, baik transaksi berupa uang, baik transaksi berupa barang, baik transaksi berupa informasi, baik transaksi yang lain, ya. Ya, jadi bisnis itu tidak hanya sekedar usaha saja, tetapi di dalamnya pasti ada transaksi. Ini kata kuncinya. Dan kalau kita bilang transaksi di sini pasti ada kaitannya dengan ilmu accounting ya, accounting. Oke, bisnis adalah transaksi. Bisa transaksi uang, transaksi barang, transaksi informasi, transaksi data, ataupun transaksi yang lain. Oke? Oke, cukup jelas. Ya. Oke, lanjut di sini. Ya, bisnis dan etika. Ya, bisnis dan etika. Ini dua kata yang sangat erat sekali. Di sini ada dua pilihan memang, ya, dua pandangan yang berbeda. Di sini pandangan yang berbeda, jadi jangan dipakai semua ini. Dipakai untuk bisnis-bisnis tertentu dan yang pas. Tapi kalau menurut mahasiswa, mana yang lebih cocok ini? Dua pandangan yang berbeda. Yang putih, yang atas di sini, bisnis tetap bisnis dengan memfokuskan pada tujuan pencarian keuntungan dan sangat sulit dicampur adukan dengan etika. Ini satu pendapat ya, satu pandangan ya. Ini untuk bisnis-bisnis tertentu pas ya, pas ya. Tapi tidak pas untuk bisnis yang lain. Jadi nanti kita harus bisa memilih ya. Bisnis seperti apa ini yang pas? Nah, Anda pernah leasing ya, pernah kredit ya. Nah, di situ bisnisnya pas kalau menggunakan pandangan ini, ya. Bisnis is bisnis, aturannya begini, tidak bayar sampai beberapa bulan ya ditarik kendaraannya. Jadi begitu, ya. Tidak bisa bayar ya agunannya dicabut, ya, diminta agunannya. Dan seterusnya. Bisnis is bisnis. Ya. Tidak bisa, oh jangan dulu, kasihan dan sebagainya, tidak ada. Ya, tidak ada di sini. Pandangan yang kedua, bisnis perlu dilandasi pertimbangan-pertimbangan etis karena di samping mencari keuntungan, bisnis juga bertujuan memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Ya, yang bersifat manusiawi. Seperti kalau kita jual beli, ya, kita harus adil. Jual beli kita harus bertanggung jawab, yang kita jual ini barang yang baik, bukan barang yang rusak atau cacat ya. Perlu dilandasi etis ya, etika. Dalam berbisnis kita juga memperlakukan pelanggan kita dengan sopan ya, dengan santun, tidak dimarahi, tidak ya sesuatu, banyaklah ya. Banyak yang pernah terjadi, mungkin mahasiswa juga pernah mengalami. Sebagai contoh misalnya pesan makanan dari pihak bisnis tidak adil. Anda lebih dulu, kenapa dilayaninya belakangan? Nah, ini kan tidak etis ini. Anda malas toh kesana lagi ya. Mau pesan lagi nanti, waduh, istilahnya dibuatin yang paling belakang dan seterusnya. Ini bisnis yang tidak etis ya kalau itu ya. Jadi pertimbangan etis di sini ya
memang diperlukan dalam bisnis-bisnis tertentu, ya. Jadi untuk pelayanan ini akan lebih menarik. Dua pandangan berbeda ini semuanya baik pada bisnis yang tepat. Jadi tidak ada yang keliru dan tidak ada yang salah. Oke. Saya lanjutkan. Next ya. Ya, bisnis etik jelas tadi ya, menjadi pilihan, menjadi kepercayaan, efeknya tadi ya. Jadi kalau kita menggunakan etika di dalam bisnis, orang menjadi sangat percaya. Kemudian karena konsumen percaya di sini, kemudian memberitahukan kepada pelanggan yang lain ya, oh ini baik ya. Secara moral bisnis kita bertanggung jawab ya, tidak merendahkan martabat manusia, menjadi pilihan yang baik ya, menjadi sesuatu hal perbincangan yang menarik ya, dan sebagainya ya, meningkatkan daripada bisnis yang ada. Jadi dengan adanya bisnis etik ini perusahaan menjadi meningkat, kepercayaan masyarakat meningkat, jelas ya, keuntungan akan meningkat dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa etika diperlukan di dalam sebuah bisnis? Kenapa? Tadi alasannya ya. Jadi selain mencari keuntungan juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Betul sekali. Gambarannya begini, ada sebuah perusahaan melayani pelanggan. Ya, sebut saja sebagai toko roti lah ya, toko roti yang terkenal begitu. Satu pelanggannya tidak dilayani dengan etis ya. Tidak dilayani dengan etis. Kemudian apa yang terjadi, pelanggan itu bulan besoknya, bulan selanjutnya tidak berbelanja ke toko A tersebut. Kemudian ada pelanggan lain juga terkena hal yang sama, tidak dilayani dengan baik. Pelanggan B, pelanggan C, dan seterusnya. 1 tahun pelanggannya pada kabur di sini ya. Pelanggan setia menjadi kabur. Setelah itu apa? Nama perusahaan ya akan dikenal oleh pelanggan-pelanggan tadi yang kecewa tadi sebagai sebuah toko yang tidak baik. Harga diri bahkan tidak baik. Oh, ini pelayanannya kurang bagus, nggak usah ke sana dan sebagainya. Akhirnya apa? Karena tidak ada yang berbelanja roti, akhirnya produksi rotinya berkurang. Karena produksi roti berkurang, akhirnya apa? Perusahaan mendapat keuntungannya kecil. Kalau ini berlalu terus 1, 2, 3 tahun, akhirnya perusahaan itu akan merugi. Kalau merugi, apa nasib manusia yang ada di dalamnya? Nasib mereka pasti akan di PHK ya. Karyawan 5 menjadi cukup 3 sajalah, yang 2 tidak usah. Jadi benar ya, etika di dalam sebuah bisnis ini adalah mempertaruhkan barang dan uang. Ya, selain untuk tujuan keuntungan, juga mempertaruhkan nama dan harga diri perusahaan. Bahkan nasib manusia yang ada di dalam bisnis tersebut. Oke, saya kira cukup jelas ya. Bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Bisnis dilakukan antar manusia yang satu dengan yang lain karena manusia sebagai makhluk sosial ya. Sebagai manusia, bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Jadi di masyarakat, penghormatan kepada masyarakat ya, kemudian norma-norma yang ada di masyarakat ini juga harus tetap dibawa sebagai etika di dalam sebuah bisnis. Ya, sebagai contoh sederhana misalnya memberikan barang yang dibeli itu tidak dengan dilempar misalnya, memberikan uang kembalian itu tidak dengan dijatuhkan di meja ya, tetapi ya dengan sopan, ucapan terima kasih ya, dengan senyum dan sebagainya. Saya kira rekan-rekan mahasiswa paham. Oke, next. Ya, ini masih gambaran seperti tadi ya. Dalam sebuah perusahaan ini memang
akan bisa meningkatkan tadi ya rasa saling percaya ya. Apalagi kalau bisnis makanan ya, dan ini tidak menggunakan etika, aduh nanti pelanggannya bisa pada kabur ya, Oke, saya kira cukup jelas. Tadi sudah ada penjelasan yang lanjut tadi, ya. Tapi di sini menekankan tentang mengutamakan rasa saling percaya. Ini berhubungan dengan mungkin pelayanan dan produk ya. Sebagai contoh misalnya bisnis roti tadi ya, tidak mengurangi kadar coklatnya, gulanya tidak menggunakan gula yang berbahaya atau pewarna yang berbahaya dan sebagainya. Ini jelas menimbulkan rasa saling percaya. Ini termasuk juga tindakan etis. Oke, kita next saja ya. Ini oke, kerjasama dan rasa saling percaya ya. Oke. Kegiatan bisnis yang makin merebak menimbulkan tantangan baru, adanya tuntutan praktik bisnis yang baik, yaitu yang etis ya. Sehingga muncul etika di dalam sebuah usaha atau kita sebut dengan nama etika bisnis ya. Praktik usaha atau bisnis yang tidak etis dapat mengurangi produktivitas dan mengekang efisiensi dalam bisnis. Nah, ya, jadi kalau sebuah bisnis ini tidak etis, jelas produktivitas tadi, seperti produksi roti tadi akan menurun. Produksi menurun, labanya jelas menurun, nah tidak bisa mengekang efisiensi, padahal biaya itu tetap. Maka benar sekali praktek bisnis yang tidak etis akan menimbulkan kerugian. Tidak hanya kerugian, perusahaan bisa bangkrut. Tidak hanya bangkrut, perusahaan bisa tutup. Manusia yang ada di dalamnya juga terkena imbasnya. Oke, next ya. Di sini ada beberapa pendapat dari Richard T. DeGeorge ya. Penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dalam sebuah bisnis. Nanti ada beberapa prinsip etika di dalam bisnis ya. Jadi di dalam sebuah bisnis ya, etika di dalam bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika ya pada bisnis tersebut, tetapi juga metaetika. Banyak sekali perilaku-perilaku individu baik pelanggan maupun pebisnis ya, pemilik perusahaan di sini ya ada faktor budaya, norma, etika adat, ya lingkungan dan sebagainya yang harus tetap di sini diterapkan di dalam etika sebuah bisnis. Oke. Ada sebuah bidang ya penelaahan ya, sebut saja sebagai penelitian begitu, menyangkut asumsi bisnis. Dalam hal ini etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi ya, yang pada umumnya serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya. Seperti apa? Saat ini misalnya bisnis online sekarang sudah ditarik pajak ya. Kenapa harus ada pajak? Anda bisnis di dalam negeri, Indonesia, menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan itu juga dikenai pajak, ya. Dikenai pajak yang harus masuk kepada pemerintah, ya. Ini etisnya, tindakan etis sebuah bisnis kepada pemerintah. Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya meluas lebih dari sekedar etika, ya, seperti misalnya ekonomi dan teori organisasi. Di sini juga lebih dalam lagi nanti ya. Jadi sebuah bisnis ini etikanya menyangkut berbagai macam hal ya. Berbagai macam hal. Oke, saya lanjut saja. Nah, di sini kesimpulannya, etika bisnis akan memberikan pelajaran bahwa bisnis yang berhasil tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material, juga melainkan atau material saja, melainkan bisnis yang bergerak secara etis, membawa serta tanggung jawab, dan memelihara hubungan baik antar manusia yang terlibat di dalamnya. Jadi Anda sebagai pemilik bisnis misalnya, karyawan yang ada di dalamnya ini harus etis semua. Tidak hanya kepada pelanggan, kepada karyawan lain pun juga harus bertindak etis. Di situ akan membawa suasana yang baik. Suasana yang baik akan membawa perusahaan menjadi baik, tidak ada crash ya, tidak ada permasalahan
di dalam sebuah perusahaan tersebut, sehingga pelayanan kepada konsumen, kepada pelanggan akan memuaskan. Di sana perlu ada aturan, di sana perlu ada regulasi, ada rules tadi sudah ya, ada moralitas dan sebagainya. Jadi etika di dalam sebuah bisnis sangat penting sekali. Oke, next ya. Nah, di sini akan kita bahas 5 prinsip ya, etika bisnis ya, dan pendekatannya dalam perusahaan. Saya ambil dari Sonny Keraf di tahun 91, dia dalam bukunya Etika Bisnis membangun citra bisnis sebagai profesi luhur ya. Prinsip-prinsipnya ada beberapa poin seperti prinsip otonomi ya. Kemudian ada prinsip kejujuran. Kita bahas bahwa prinsip otonomi di sini adalah bahwa sebuah bisnis ini mandiri ya, tidak tergantung kepada bisnis yang lain. Dia mandiri. Sebagai contoh begini ya. Jadi saya punya usaha, kemudian saya punya teman A, saya punya teman B. Teman B itu ngojok-ngojoki saya ya. Namanya apa ngojok-ngojok itu ya? Supaya tidak melayani B, misalnya begitu. Tidak bisa, bisnis saya is bisnis saya. Saya tidak bisa diperintah oleh si A untuk tidak melayani B. Nah, ini otonom namanya. Ya. Saya punya keputusan sendiri. Saya punya aturan sendiri di dalam bisnis saya. Nah, oke, ini prinsip otonom. Ada lagi prinsip kejujuran. Nah, saya kira ini sudah paham semua ya. Jadi pada saat misalnya toko online lah, bisnis jual beli online, di sini harus jujur ya. Jadi kalau misalnya barang baru ya dibilang baru. Ya, kalau misalnya foto ya difoto semuanya, jangan yang cacat disembunyikan ya. Ini prinsip kejujuran. Kemudian prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat di dalam sebuah bisnis ya. Ini gambaran sederhananya pada bisnis makanan ya. Bisnis berbuat baik ini nanti juga tentang kejujuran. Tapi prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat di sini adalah misalnya dalam mengolah makanan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ya, yang dapat merusak organ tubuh manusia ya, seperti pemanis, pengawet ya, pengenyal misalnya. Itu jahat sekali kalau itu menggunakan bahan-bahan yang tidak bertanggung jawab dan tidak lolos BPOM ya, Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan. Jahat sekali ya. Anda kalau makan bisa rusak ginjalnya, Anda kalau makan bisa rusak ini lambungnya dan sebagainya. Enak sih ya, tapi jahat sekali ini. Ini contoh usaha yang jahat ya. Harusnya berbuat baik ya, ada kadarnya. Oke, prinsip keadilan. Ini juga saya kira banyak contohnya untuk prinsip keadilan di sini. Seperti siapa yang duluan dan akan dilayani lebih dulu. Ya, prinsip keadilan ya. Jadi memberikan pelanggan ini sesuai dengan porsinya. Kemudian ada lagi prinsip hormat pada diri sendiri. Nah, ini dia. Ini juga ada prinsip, ada bisnis yang kadang merendahkan diri mereka untuk terjadinya transaksi. Ya, untuk bisa terjadinya transaksi. Sebagai contoh tentang proyek misalnya ya. Untuk bisa menang tender dan di sini harus memberikan sesuatu kepada panitia atau kepada orang tertentu agar tender itu jatuh kepada orang tersebut misalnya. Atau mungkin bisnis dengan merendahkan diri itu seperti kalau misalnya ya maaf ini ada apa istilahnya sales rokok ya, biasanya itu ya berpakaian yang ya kasihan sih sebenarnya, agar produk dia dibeli ya, dia merendahkan dirinya agar terjadi proses transaksi. Ini ya ada 5 prinsip, yaitu prinsip otonomi tadi, prinsip kejujuran, berbuat baik dan tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Oke, kita lanjutkan. Bisnis di bidang IT ya. Bisnis di bidang IT ini sebenarnya tidak hanya di toko online atau e-commerce, banyak sekali bisnis yang ada ya. Tapi mungkin beberapa rekan mahasiswa sudah banyak yang paham tentang bisnis ini ya. Ada bisnis lelang, ada bisnis advertising ya, kemudian ada bisnis data dan informasi, ada bisnis
online yang lain ya, misalnya translate, bisnis blogger, youtuber dan sebagainya. Di sini akan kita bagi menjadi beberapa poin. Kalau di bisnis bidang teknologi informasi ya, ada bisnis di bidang industri perangkat keras seperti hardware, software, hardware ya. Di sini perangkat kerasnya ada printer, keyboard, ya, LCD. Di sini bisnis-bisnis yang berhubungan dengan perangkat keras. Kita bisa jual beli, ya. Tapi kalau di Indonesia ini belum ada produksi perangkat keras, ya. Kemudian bisnis bidang perangkat lunak. Nah, ini programming ini, ya. Kita bisa membangun sebuah program, sebuah software, ya, bisnis tentang perangkat lunak. Kita bisa menuju ke arah pelatihannya, ya, bisa menuju ke arah instalasinya, bisa menuju ke arah pemakaiannya seperti administrator misalnya ya, admin sebuah web misalnya begitu. Ini bisnis bidang perangkat lunak. Kemudian bisnis bidang distribusi dan penjualan barang. Di sini ada ya, Anda lihat GNT, JNE ya, Anda lihat POS yang sekarang juga mengarah ke sana. Banyak sekali ya jasa-jasa distribusi barang ya. Kemudian juga penjualan barang ya, bisnis online ya. 4. Bisnis bidang pendidikan dan teknologi informasi. Ya, di sini bisnis-bisnis yang berhubungan dengan pembelajaran ya, pembelajaran IT ya. Ini bisa nanti bikin kursus ya, bikin privat atau bikin menjadi konsultan sebuah perusahaan untuk instalasi pembangunan software, hardware khusus di bidang pendidikan misalnya begitu. Kemudian bisnis bidang pemeliharaan teknologi informasi, ini hubungannya dengan maintenance ya, atau perawatan IT pada sebuah perusahaan, dan sini juga menarik sekali. Minimal Anda harus paham tentang hardware, software, jaringan ya yang ada di dalamnya. Ini teknisi ini yang cocok nih ya. Oke. Kemudian beberapa bisnis yang lain ya, misalnya model bisnis e-commerce yang lain ada brokerage ya, broker. Broker di sini nama lainnya bisa menjadi fasilitator transaksi ya, broker ya. Kalau orang sederhana bilang ini namanya makelar ya, makelar. Jadi kita bisa menjadi makelar ini ya di dalam sebuah bisnis. Nah, gambaran sederhananya broker ya. Brokerage ini dropship misalnya, itu makelar itu. Ya. Masuk di sini. Advertising. Nah, ini bisnis tentang penyiaran ya. Advertising ini ada dulu pernah saya punya mahasiswa dan berhasil di bisnis ini. Jadi dia bikin sebuah web, di sana kerjasama untuk memasang iklan atau banner, dan dia bisa menghasilkan penghasilan dari banner tersebut ya, karena pengunjungnya banyak sekali. Tapi akhirnya tidak dilanjutkan kuliahnya ya, karena sudah berhasil di sana ya, per bulan sampai 10 juta. Oke, bisnis yang lain affiliate ya, atau afiliasi. Afiliasi di sini adalah mencari pelanggan ya. Pada saat Anda mendapatkan pelanggan potensial, Anda akan mendapatkan komisi. Ini bisnis afiliasi ya. Tapi Anda harus melakukan promosi ya, promosi penjualan di web Anda atau mungkin di laman media sosial Anda. Community ya, bisnis community. Ini juga sama, berbasis pada kepuasan pengunjung situs ya. Pada beberapa kasus pengunjung merupakan penyumbang isi dan pendapat dari situs web tersebut. Jadi seperti Anda bikin sebuah grup ya, punya grup tertentu di situ bisa nanti menjadi memasang iklan ya, ada pemasang iklan di sana dan Anda mendapatkan fee juga. Subscription ya. Di sini pengunjung membayarkan sejumlah uang pada saat dia melakukan subscribe ya. Dan ini web Anda harus menarik bagi mereka ya, tentunya orang yang mau subscribe dan bayar ini pasti isi situs atau webnya ini bernilai tinggi. Contohnya misalnya tentang arsitektur ya. Untuk bisa mengakses sebuah gambar arsitek dia harus membayarkan sejumlah uang. Ya. Oke, saya lanjutkan.
Ini beberapa bisnis yang lain, tapi jangan sampai keliru ada bisnis yang palsu ya, seperti misalnya nah di sini ya pay to click ya. Anda sudah bekerja keras, ternyata uangnya tidak keluar, jangan keliru ini ya. Tapi ada juga yang benar-benar membayar ya, klik start dan sebagainya. Oke. Model bisnis yang lain, infomediary. Infomediary ini adalah Anda memberikan sebuah analisis ya. Misalnya begini, di daerah Anda itu orang yang pakai produk tertentu ya, produk sampo tertentu itu ternyata banyak, dan itu Anda analisa kemudian diberikan kepada perusahaan dari merek tersebut ya. Maka perusahaan tersebut akan bisa mapping pemasaran untuk apa istilahnya, pemasaran produk tersebut berdasarkan infomediary yang Anda buat. Dan Anda akan mendapatkan fee dari infomediary yang sudah Anda analisis tersebut. Ya, Anda 1 produk, 2 produk, 3 produk yang Anda buatkan infomediary. Oke, ada bisnis merchant ya. Merupakan bentuk elektronis dari penjualan barang secara grosis maupun eceran ya. Oke, saya kira sama seperti toko online, hanya saja bisa melalui lelang ataupun melalui retail. Bisnis manufaktur ya. Jadi di sini mempunyai bisnis industri sendiri, membuat web sendiri ya. Seperti apa? Seperti perusahaan-perusahaan besar yang membuat web dan langsung mengadakan jual beli kepada pelanggan langsung. Di sini memperpendek rantai distribusi, pemasaran ya. Sekarang sudah seperti ini. Banyak sekali nanti tenaga kerja yang bisa berkurang nih. Ya. Seperti pada saat Anda mau sepeda, Anda langsung beli langsung dari pabriknya. Tidak membeli sepeda di daerah Anda, toko daerah Anda, misalnya begitu. Ya. Oke. Saya kira itu ya gambaran dari etika sebuah bisnis. Semoga bisa memberikan wawasan baru dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.